Tahukah kamu, di tengah gelapnya zaman penuh kebodohan dan kemaksiatan, lahirlah seorang manusia mulia yang kelak akan mengubah sejarah dunia? Dialah Nabi Muhammad Sallallahu, sosok yang membawa cahaya kebenaran di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala, ketidakadilan, dan akhlak yang rusak. Kisah hidup beliau bukan hanya sejarah, tetapi juga sumber inspirasi yang tak pernah habis untuk dipelajari. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Sejak sebelum kelahirannya, sudah ada tanda-tanda bahwa beliau adalah sosok yang istimewa. Namun kehidupan awal beliau tidaklah mudah. Ayahnya, Abdullah, telah wafat sebelum beliau lahir, dan ibunya, Aminah, meninggal saat beliau masih kecil. Sejak saat itu, beliau tumbuh sebagai yatim, merasakan kerasnya kehidupan sejak usia dini. Meskipun tumbuh tanpa orang tua, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau dikenal jujur, amanah, dan selalu menjaga sikapnya. Bahkan, sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat Mekah sudah memberinya gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Di tengah masyarakat yang sering melakukan penipuan, kezoliman, dan perpecahan, Nabi Muhammad SAW justru tampil berbeda. Beliau tidak pernah ikut dalam kebiasaan buruk tersebut. Ia lebih memilih hidup dengan kejujuran dan menjaga kehormatan diri. Hal ini membuat banyak orang menghormatinya, meskipun belum mengetahui bahwa beliau kelak akan menjadi seorang nabi. Kisah awal kehidupan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kondisi hidupnya, tetapi oleh akhlak dan sikapnya. Dari seorang anak yatim, beliau tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, yang kelak akan membawa perubahan besar bagi seluruh umat manusia. Seiring bertambahnya usia, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang dikenal luas karena kejujuran dan tanggung jawabnya. Di usia muda, beliau mulai bekerja sebagai pengembala kambing, sebuah pekerjaan sederhana yang justru melatih kesabaran, ketelitian, dan kepedulian terhadap makhluk lain. Dari pekerjaan ini, beliau belajar menghadapi berbagai kondisi dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Tidak lama kemudian, beliau mulai berdagang mengikuti pamannya ke berbagai daerah. Dalam dunia perdagangan, kejujuran Nabi Muhammad SAW semakin terlihat jelas. Beliau tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu bersikap adil kepada setiap orang. Karena itulah, banyak orang yang semakin percaya kepadanya dan menghormatinya sebagai pribadi yang amanah. Kejujuran beliau sampai kepada seorang wanita mulia bernama Khadijah, seorang saudagar kaya yang terpandang di Mekah. Karena mendengar reputasi baik Nabi Muhammad SAW, Khadijah mempercayakan beliau untuk membawa barang dagangannya. Hasilnya pun sangat memuaskan, bukan hanya dari segi keuntungan, tetapi juga dari cara beliau menjalankan amanah tersebut dengan penuh kejujuran. Dari sinilah muncul rasa hormat dan kekaguman Khadijah terhadap Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya, Khadijah mengajukan lamaran dan mereka pun menikah. Pernikahan ini menjadi salah satu fase penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena Khadijah bukan hanya seorang istri, tetapi juga menjadi pendukung setia dalam setiap perjuangan beliau di masa depan. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab akan selalu membawa kebaikan dalam hidup. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di masa mudanya menjadi bukti bahwa akhlak yang baik akan membuka jalan menuju keberkahan dan kepercayaan dari orang lain. Memasuki usia yang lebih dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai semakin sering merenung tentang keadaan masyarakat di sekitarnya. Mekah pada saat itu dipenuhi dengan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan perilaku yang jauh dari nilai kebenaran. Hati beliau merasa gelisah melihat kondisi tersebut, karena beliau mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan masyarakat saat itu. Untuk menenangkan hati dan mencari kebenaran, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira, sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Di sanalah beliau menghabiskan waktu untuk beribadah,
berfikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesunyian Gua Hira menjadi tempat di mana beliau merenungkan makna kehidupan dan mencari petunjuk tentang kebenaran yang hakiki. Hingga suatu malam yang sangat bersejarah, ketika beliau sedang berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah. Peristiwa ini menjadi titik awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Wahyu pertama yang diterima adalah perintah untuk membaca, yang menandakan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Peristiwa ini tentu bukan hal yang mudah bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau merasa terkejut dan penuh rasa takut setelah menerima wahyu tersebut. Namun, ketika beliau pulang dan menceritakan kejadian itu kepada Khadijah, istrinya memberikan dukungan penuh dan meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dukungan inilah yang menjadi kekuatan besar bagi beliau dalam menjalankan tugas sebagai Rasul. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa setiap perubahan besar sering diawali dari kegelisahan terhadap kondisi yang tidak benar. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa mencari kebenaran membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan keberanian untuk menghadapi hal baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai menjalankan tugasnya sebagai Rasul dengan penuh kehati-hatian. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Beliau mengajak keluarga dan sahabat-sahabat terdekat untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Orang pertama yang menerima dakwah beliau adalah Khadijah, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan beberapa sahabat lainnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama beberapa tahun. Dalam masa ini, Nabi Muhammad SAW membangun pondasi keimanan yang kuat bagi para pengikutnya. Mereka diajarkan tentang tauhid, kejujuran, kesabaran, dan pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun jumlah pengikut masih sedikit, namun kualitas iman mereka sangat kuat. Setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengajak seluruh masyarakat Mekah untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, dakwah ini tidak diterima dengan mudah. Banyak dari kaum Quraisy yang menolak dan bahkan menentang keras ajaran yang dibawa oleh beliau. Penolakan ini tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan yang menyakitkan. Nabi Muhammad SAW sering dihina, dicaci, bahkan dianggap sebagai orang yang membawa ajaran yang merusak tradisi mereka. Namun, beliau tetap sabar dan tidak pernah membalas dengan keburukan. Kisah ini mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran tidak selalu mudah. Akan selalu ada tantangan dan penolakan, terutama ketika kebenaran tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan, Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan dakwahnya tanpa menyerah. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap Nabi Muhammad saat wa'a dan para pengikutnya semakin berat. Kaum Quraisy merasa ajaran yang dibawa beliau mengancam kekuasaan dan tradisi mereka, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menghentikan dakwah Islam. Tidak hanya Nabi Muhammad saat wa'a yang menjadi sasaran, tetapi juga para sahabat yang lemah dan tidak memiliki perlindungan. Banyak sahabat yang mengalami penyiksaan fisik maupun tekanan mental. Mereka dipaksa untuk kembali kepada kepercayaan lama, bahkan ada yang disiksa di bawah terik matahari, diikat, dan diperlakukan dengan sangat kejam. Namun, meskipun menghadapi penderitaan yang berat, para sahabat tetap teguh dalam keimanan mereka. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan yang telah ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi ini, Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam. Beliau memberikan solusi dengan mengizinkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang adil. Di sana, mereka mendapatkan perlindungan dan bisa menjalankan ibadah dengan lebih aman. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga keselamatan umatnya. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW sendiri tetap berada di Makkah dan terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Meskipun dihina, dicaci, dan diperlakukan tidak adil,
beliau tidak pernah berhenti menyampaikan kebenaran. Bahkan, dalam kondisi yang sangat sulit, beliau tetap menunjukkan akhlak yang mulia dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kisah ini mengajarkan bahwa perjuangan di jalan kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan. Namun, dengan kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan, setiap ujian bisa dihadapi dengan lebih kuat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjadi contoh nyata tentang keteguhan dalam mempertahankan iman di tengah tekanan yang luar biasa. Tekanan yang terus-menerus dari kaum Quraisy akhirnya mencapai puncaknya ketika mereka melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan seluruh Bani Hashim. Selama beberapa tahun, mereka diasingkan dan tidak diperbolehkan berdagang, menikah, ataupun berinteraksi dengan masyarakat luar. Kehidupan menjadi sangat sulit. Bahkan untuk mendapatkan makanan pun terasa berat. Banyak dari mereka harus menahan lapar dan hidup dalam keterbatasan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengeluh atau menyerah, melainkan terus menguatkan keluarga dan para pengikutnya agar tetap bertahan dalam iman. Ujian ini menjadi salah satu bukti nyata betapa besar pengorbanan yang harus dilakukan dalam memperjuangkan kebenaran. Setelah masa pemboikotan berakhir, ujian berat lainnya datang bertubi-tubi. Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai dan selalu mendukung perjuangannya, yaitu istrinya, Khadijah, dan pamannya Abu Talib. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan karena begitu beratnya cobaan yang beliau hadapi. Kehilangan Khadijah berarti kehilangan sosok yang selalu memberikan dukungan emosional dan kekuatan dalam berdakwah. Sementara, wafatnya Abu Talib membuat perlindungan beliau di tengah kaum Quraisy menjadi semakin lemah. Dalam kondisi seperti ini, tekanan dari musuh-musuh Islam semakin meningkat. Namun, di tengah semua kesedihan dan ujian tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam menjalankan tugasnya. Beliau tidak pernah berhenti berdakwah dan selalu percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik setiap ujian yang berat, selalu ada hikmah dan rencana besar dari Allah yang belum kita ketahui. Di tengah berbagai ujian yang berat, Allah memberikan hiburan dan penguatan kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini terjadi ketika beliau sedang berada dalam masa kesedihan yang mendalam. Dalam satu malam, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah dan kedudukan mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan tersebut, beliau diperlihatkan berbagai tanda kebesaran Allah dan bertemu dengan para nabi sebelumnya. Salah satu peristiwa penting dari Isra Mi'raj adalah ditetapkannya kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Meskipun secara logika manusia, peristiwa ini sulit dipahami. Namun, bagi orang-orang yang beriman, ini menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Peristiwa ini juga menjadi penguat bagi Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak sendirian dalam perjuangannya, dan bahwa Allah selalu bersamanya. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa ini kepada masyarakat Mekah, banyak yang tidak mempercayainya. Bahkan, sebagian orang yang sebelumnya beriman menjadi ragu. Meski demikian, ada juga sahabat yang tetap percaya tanpa keraguan, seperti Abu Bakar, yang kemudian mendapat gelar Asy-Syiddiq karena membenarkan peristiwa tersebut. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dalam perjalanan hidup akan ada momen di mana keimanan kita diuji. Terkadang, kita harus percaya pada sesuatu yang belum tentu bisa dijelaskan secara logika. Namun, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, kita akan mampu melewati setiap ujian dengan hati yang lebih tenang dan penuh kepercayaan. Setelah berbagi ujian berat yang dialami di Mekah, Allah mulai membuka jalan baru bagi perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang dari kota Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah, datang menemui beliau dan menyatakan keimanan mereka.
Mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad SAW dan mengajak beliau untuk hijrah ke kota mereka, agar dakwah Islam bisa berkembang dengan lebih aman. Peristiwa ini menjadi awal dari perubahan besar dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah secara bertahap ke Yatsrib. Mereka meninggalkan rumah, harta, dan kampung halaman demi mempertahankan iman dan mengikuti perintah Allah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan dan pengorbanan dalam menegakkan agama. Ketika kaum Quraisy mengetahui rencana hijrah Nabi Muhammad, mereka merencanakan sesuatu yang berbahaya untuk menghentikan beliau. Namun, dengan perlindungan Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari Mekah bersama sahabat setianya, Abu Bakar. Dalam perjalanan hijrah, mereka sempat bersembunyi di Gua Thur untuk menghindari kejaran musuh. Peristiwa di Gua Thur menjadi salah satu bukti nyata pertolongan Allah. Meskipun musuh sudah sangat dekat, Allah melindungi Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berjuang di jalan Allah, maka pertolongannya akan selalu datang, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Kisah hijrah ini mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali membutuhkan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Dengan iman yang kuat dan keyakinan kepada Allah, setiap langkah yang diambil di jalan kebenaran akan selalu mendapatkan pertolongan dan keberkahan. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kebahagiaan oleh penduduk setempat. Kota ini menjadi tempat baru bagi berkembangnya Islam dengan suasana yang lebih aman dan kondusif. Disinilah Nabi Muhammad SAW mulai membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, persaudaraan, dan keadilan. Langkah pertama yang dilakukan beliau adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tetapi juga menjadi tempat belajar, berdiskusi, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dari sinilah terbentuk komunitas yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor, penduduk Madinah. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar hubungan biasa, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling membantu, berbagi, dan menjaga satu sama lain tanpa memandang latar belakang. Nabi Muhammad SAW juga menyusun Piagam Madinah, sebuah kesepakatan yang mengatur kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Piagam ini menjadi contoh bagaimana hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan menjaga keadilan dalam sebuah masyarakat yang beragam. Kehidupan di Madinah menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan bekerja sama dalam kebaikan. Kisah ini mengajarkan bahwa persatuan dan keadilan adalah kunci utama dalam membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Seiring berkembangnya Islam di Madinah, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW tidak berhenti. Kaum Quraisy dari Mekah masih terus berusaha menghentikan dakwah Islam, bahkan dengan cara peperangan. Beberapa peristiwa penting terjadi, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, yang menjadi ujian besar bagi kaum muslimin. Dalam setiap peperangan, Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Beliau selalu mengutamakan strategi yang matang, serta mengingatkan para sahabat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai keimanan dan tidak melampaui batas. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, beliau melarang berbuat zalim dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Perang Badar menjadi salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Kemenangan ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Namun, di Perang Uhud, kaum muslimin mengalami ujian yang berat karena sebagian dari mereka tidak mematuhi perintah Nabi. Dari sini, mereka belajar tentang pentingnya disiplin dan ketaatan. Di Perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kecerdasannya dengan menggunakan strategi menggali parit untuk melindungi kota Madinah.
Strategi ini berhasil menggagalkan serangan musuh tanpa harus bertempur secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari jumlah, tetapi juga dari kecerdasan dan perencanaan yang baik. Dari berbagai peristiwa ini, kita belajar bahwa perjuangan dalam hidup tidak selalu berjalan mudah. Akan ada kemenangan dan juga kegagalan. Namun, dengan iman yang kuat, kesabaran, dan usaha yang maksimal, setiap tantangan bisa dihadapi dengan lebih baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui berbagai perjuangan panjang, akhirnya Islam semakin kuat dan diterima oleh banyak orang. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi tanpa pertumpahan darah yang besar dan menjadi bukti nyata kebesaran akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketika memasuki kota Mekah sebagai pemenang, Nabi Muhammad SAW tidak datang dengan kesombongan atau balas dendam. Justru sebaliknya, beliau menunjukkan sikap yang sangat mulia dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang dulu pernah menyakiti dan menentangnya. Sikap ini membuat banyak orang terharu dan akhirnya memeluk Islam. Beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah sebagai simbol berakhirnya penyembahan selain kepada Allah. Kota Mekah yang sebelumnya dipenuhi kemusyrikan, kini menjadi pusat tauhid dan ibadah kepada Allah semata. Peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat besar dalam sejarah Islam. Keberhasilan ini bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena kesabaran, strategi, dan akhlak yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang bagaimana memperbaiki hati manusia dan membawa mereka menuju kebenaran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa memaafkan adalah kekuatan yang sangat besar. Meskipun pernah disakiti, Nabi Muhammad SAW memilih untuk membalas dengan kebaikan. Inilah salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran, pengorbanan, dan keteladanan yang luar biasa. Dari masa kecil sebagai anak yatim hingga menjadi pemimpin umat yang membawa perubahan besar bagi dunia, beliau menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada iman, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Setiap fase kehidupan beliau mengajarkan kita tentang arti perjuangan yang sesungguhnya. Bahwa dalam menghadapi ujian hidup, kita harus tetap sabar dan tidak menyerah. Dalam menghadapi kebencian, kita diajarkan untuk membalas dengan kebaikan. Dan dalam meraih kemenangan, kita diajarkan untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul, tetapi juga teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Cara beliau bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan menjadi panduan yang sangat berharga bagi umat manusia hingga saat ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan nilai-nilai yang benar. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan follow untuk kisah inspiratif lainnya.